Baik, kali ini kita akan membahas soal nomor 1155 sampai 1158. Soal 1155 yaitu gambarlah tabel dan isi nilai persisnya. Nah, di sini tertulis bahwa di sini disediakan tabel trigonometri, kemudian kita diminta untuk mengisinya. Ada sudut 120, 135, 150 dan 210. 225, 240. Jadi yang diminta di sini adalah di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, sebelum kita mengisi tabel tersebut, di bawah sudah saya sediakan tabel trigonometri untuk sudut di kuadran 1. Yaitu di kuadran 1 sudutnya semuanya positif. Dimulai dari 0 untuk sin, kemudian sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Kemudian kosinus itu, Bapak Ibu, tinggal dibalik saja. Dibalik saja dari isi tabel yang ada di kuadran 1 untuk sin V. Yaitu mulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Jadi, kalau tadi sin V itu dimulai dari 0 sampai 1, kalau cos V itu dimulai dari 1 sampai 0. Bagaimana dengan tan V? Tan V itu adalah sin dibagi cos. Jadi, yang atas dibagi yang bawah dapatlah yang atas dibagi yang tengah dapatlah yang bawah. Jadi 0 bagi 1 itu 0, kemudian setengah dibagi setengah akar 3 itu sepertiga akar 3, tan 45 itu setengah akar 2 bagi setengah akar 2 itu 1, kemudian tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3, dan terakhir 1 di 0 itu tidak terdefinisi. Nah, barulah kita mengisi ke nilai yang sin. Yang pertama saya akan mengerjakan dari sin. Sin 120. Nah, sekarang kita cerminkan saja Bapak Ibu. Dari 90 ini kan dari sin ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kita kembali lagi ke setengah akar 3. Nah, di sini. Kemudian setengah akar 2. Dan terakhir setengah. Ya, tinggal dicerminkan saja. Kembali lagi di 210. Kita cerminkan lagi. Nah, ini saya isi dulu nilai-nilainya. Kita cerminkan lagi setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Nah, namun yang perlu Bapak Ibu ketahui, di kuadran 3, sin itu negatif. Sehingga tandanya baru kita kasih tanda negatif di angka-angka yang tersedia. Jadi kita kasih aja negatif di depan. Jadi setengah, negatif setengah akar 2, dan negatif setengah akar 3. Bagaimana dengan kosinus? Dengan cara yang sama, Bapak Ibu, kita akan memasukkan nilainya dari setengah, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 3 lagi, setengah akar 2 lagi, dan setengah lagi. Nah, karena di kuadran 2 dan kuadran 3 tangen sinus itu negatif, maka ini langsung saja saya ganti dengan negatif. Nah, terakhir tangen. Tangen di kuadran 2, setengah dibagi langsung dibagi akar 3, berarti negatif akar 3. Kemudian negatif 1. Lanjut lagi negatif sepertiga akar 3. Nah, karena di kuadran 2 Bapak Ibu. Jadi kita cerminkan saja akar 3, 1 dengan setengah sepertiga akar 3. Nah, terakhir di kuadran 3 tangen positif. Berarti kita ambil yang positifnya. Ini langsung saja kita copy ketiganya. Nah, isikan ke sini. Jadi isinya adalah sepertiga akar 3, 1, dan akar 3. Jadi seperti itu cara mengisi tabel trigonometri untuk kuadran 2 dan kuadran 3, apalagi sudut istimewa. Tinggal Bapak Ibu cerminkan saja. Nanti kalau lanjut lagi misalnya 300 derajat. Nah, nanti dilanjut aja ini. Setengah akar 3, setengah, dan akar 3. Sama persis. Baru Bapak Ibu lihat di kuadran 4 itu siapa yang negatif dan siapa yang positif. Nah, seperti itu cara mengisinya.
Kita lanjut nomor 1156, 1156. Tentukan kosinus 60 derajat ditambah sin 510 derajat, kemudian sin 60 kali sin 60 tambah cos 60 kali cos 60. Nah, mari kita tentukan nilai dari dua ekspresi yang diberikan. Yang pertama, cos 60 tambah sin 510. Nah, pertama kita hitung dulu cos 60 derajat. Dari tabel nilai trigonometri kita ketahui bahwa cos 60 derajat itu adalah setengah, Bapak Ibu. Kemudian sin 510. Untuk menghitung sin 510 kita bisa mengurangi dengan kelipatan dari 360. Sehingga didapatlah sin 150. Sin 510 itu sama dengan sin 150. Dari tabel trigonometri kita ketahui bahwa sin 150 itu sama dengan sin 30 derajat yang juga hasilnya setengah. Sehingga kita gabungkan hasil, sekarang kita dapat menghitungnya adalah setengah ditambah setengah sama dengan 1. Kita lanjut yang B. Sin 60 kali sin 60 tambah cos 60 kali cos 60. Sin 60 itu setengah akar 3, Bapak Ibu. Dari tabel trigonometri kita ketahui bahwa sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian sin cos 60 itu setengah. Jadi kita substitusikan setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Kemudian ditambah setengah dikali setengah. Itu menghasilkan 3/4 ditambah 1/4. Yang hasilnya juga 1. Jadi jawaban yang A maupun yang B ini menghasilkan hasil 1, Bapak Ibu. Kemudian nomor 1157. Selesaikan persamaannya. Sin X sama dengan negatif 1 per akar 2 cos X tambah 45 akar 3 per 2. Negatif 2 sin X sama dengan akar 3 cos 3X tambah 15 sama dengan negatif 1 per akar 2. Kita mulai dari yang A. Menyelesaikan persamaan sin X sama dengan negatif 1 per akar 2. Kita harus ketahui dulu bahwa nilai sin X 1 per akar 2 itu terjadi pada sudut. Yang pertama kita lihat dulu yang positifnya, Bapak Ibu. Ketika sin X sama dengan 1 per akar 2. Nah, ini saya tuliskan dulu ya. Ini terjadi pada X sama dengan 45 derajat. Nah, ketika ini ya, maka X sama dengan 45 derajat. 45 derajat. Tapi ketika negatif, berarti dia akan terjadi di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kuadran 3 rumusnya adalah 180 ditambah 180 ditambah 45 itu adalah 225 tambah N 360. Kuadran 4 itu 360 kurang, sehingga solusinya adalah 315 ditambah N kali 360. Kita sudah mendapatkan dua penyelesaian. Yang ke B, cos 45 X tambah 45 derajat sama dengan akar 3 per 2. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita cari dulu sudut di mana kosinus bernilai akar 3 per 2. Nah, kosinus bernilai ini pada sudut 30 derajat. Nah, bisa kita lihat lagi ya. Setengah akar 3 cos P itu adalah 30 derajat. Nah, kita masukkan X tambah 45 sama dengan 30. Kemudian X tambah 45 sama dengan 330 derajat atau negatif 30. Nah, karena 45-nya ada di sebelah kiri, kemudian kita kurangi dengan 45 di sebelah kanan maupun kiri. Kedua ruas kita kurangi dengan 45 sehingga menghasilkan X sama dengan 30 derajat dikurang 45 derajat tambah N kali 360 menghasilkan negatif 15 derajat. Kemudian yang sebelah kanan 330 dikurang 45 itu menghasilkan 285 derajat. Sehingga kita sudah mendapatkan kedua solusi. Yang C. Menyelesaikan persamaan negatif 2 sin X sama dengan akar 3. Nah, kita bisa menyederhanakan persamaan ini menjadi sin X sama dengan negatif akar 3 per 2. Nah, sama seperti yang atas tadi, sin X akar 3 per 2 ini, kita samakan dulu ya. Sin X akar 3 per 2 ini terjadi pada sudut 60 derajat, Bapak Ibu. Nah, ini berarti sudutnya 60 derajat ditambah N kali 360. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, sin itu akan negatif pada kuadran 3.
Kuadran 3 dihasilkan 180 ditambah 60 sehingga hasilnya adalah 240 derajat. Kemudian di kuadran 4, 360 dikurang 60 derajat menghasilkan 300 derajat. Sehingga solusinya adalah 240 tambah N kali 360 dan X sama dengan 300 derajat ditambah N kali 360. Ingat, menghasilkan negatif itu berada di kuadran 3 dan 4 sehingga hasilnya ada dua solusi. Bisa kuadran 3, bisa kuadran 4 yang menghasilkan negatif akar 3 per 2. Terakhir di soal nomor 1157 adalah negatif 1 per akar 2. Kosinus bernilai negatif 1 per akar 2. Ingat, dia berada di kuadran 3 dan 2. 2 dan 3 untuk kosinus yang negatif. Sehingga kuadran 2-nya adalah 135, kuadran 3-nya adalah 225. Caranya sama, kemudian kita kurangi dengan 15 kedua ruas. Setelah dikurangi dapatlah 3X sama dengan 120 ditambah N kali 360. Kemudian kita bagi 3. Sebelah kiri ini X sama dengan 40 derajat tambah N kali 120 derajat. Ingat, semua ruas dibagi 3. Kemudian yang di sebelah kanan 3X sama dengan 210 ditambah N kali 360. Semua ruas dibagi 3 menghasilkan X sama dengan 70 derajat tambah N kali 120 derajat. Sehingga seperti itulah solusi untuk 1157 yang D. Kita lanjut 1158. Di situ tertulis kita ketahui bahwa sin V sama dengan akar 3 per 2. Tentukan berapa nilai cos 2V. Nah, untuk menentukan nilai cos 2P ketika diketahui sin V sama dengan akar 3 per 2, kita dapat menggunakan identitas trigonometri. Bapak Ibu, di sini saya langsung menggunakan rumus yang cos 2V sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat V. Nah, ini salah satu rumusnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari dari mana rumus ini terjadi. Kita dapat menggunakan rumus cos 2V sama dengan 1 dikurang 2 sin V kuadrat. Jadi substitusikan saja 1 dikurang 2 kali akar 3 per 2 kuadrat. Jadi 1 dikurang 2, 3 per 4 sama dengan 1 dikurang 3 per 2 sama dengan negatif setengah. Jadi nilai pasti dari cos 2P ketika sin P-nya sama dengan akar 3 per 2 itu adalah cos 2V sama dengan setengah. Atau kalau kita menggunakan logika sederhana, sin V sama dengan akar 3 per 2 itu berarti V-nya adalah, anggap yang sudut positif, maka V-nya adalah 60 derajat Bapak Ibu. Nah, ketika ditanya sin 2V, berarti sama dengan sin 120 derajat. Nah, yang ini menghasilkan adalah negatif setengah. Nah, jadi seperti itu saja logikanya kalau Bapak Ibu mau menggunakan tabel. Jadi Bapak Ibu lihat dulu sin yang mana yang akar 3 per 2. Oh, ternyata sin 60 derajat. Kalau ditanya cos 2V berarti cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu dilihat lagi. Cos 120 derajat itu adalah negatif setengah. Bisa kita buktikan menggunakan tabel dari soal nomor 1158 ini. Oke, demikian soal nomor 1155 sampai 1158. Selanjutnya kita akan bahas soal yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.